Halo semua, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimaya Sembur Channel. Ya, saat ini ya, tanggal 11 April 2019 ya. Jadi saya ingin berbagi info ya. Berbagi info tentang cara saya ya. Cara saya merawat bahan batu bacan gitu ya. Di sini kita sudah bisa lihat ada contohnya gitu ya. Jadi ya, sebelum kita lanjutkan videonya ya, buat yang baru menonton video-video Kalimaya Sembur Channel ya, bila Anda menyukai video-video Kalimaya Sembur Channel, jangan lupa diklik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sembur Channel. Ya, jadi video akan kita segera lanjutkan ya untuk mengetahui cara saya merawat bahan batu bacan gitu ya. Jadi ya, perawatan saya sangat-sangat mudah gitu ya. Di sini kita sudah bisa lihat. Saya juga ini ada nih bahan batu bacan ini ya. Ini juga mau saya rawat gitu ya. Di sini juga ada yang sudah naik ring ya. Ya, saya menggunakan ini ya, cara sangat mudah gitu ya. Menggunakan ini media air. Di sini kita sudah bisa lihat ini air ada di baskom ya, atau bisa dibilang ember kecil, baskom lah istilahnya seperti itu ya. Ini yang sudah naik ring nih, saya sudah menyiapkan di sini juga ya, pakai gelas plastik air mineral gitu ya. Kenapa saya pakai gelas plastik air mineral? Karena ya supaya ini kan sudah tidak terpakai ya, jadi tidak mengganggu tempat-tempat lainnya yang terpakai ya, seperti gelas atau toples gitu ya. Saya menggunakan ini gelas bekas saja gitu ya, karena ini tidak terpakai gitu ya, bekas minum air mineral gitu ya. Jadi ini mau saya rendam ini ya. Jadi batu bacan ini yang sudah naik ring, saya ingin rendam ke air ini yang berada di tempat gelas plastik ini ya. Ini mau saya ceburkan seperti ini ya. Gampang kan? Jadi seperti ini saja ya perawatan saya. Jadi saya rendam. Dan kedua saya menggunakan ini nih. Itu pakai sinar matahari gitu ya. Di sini kita sudah bisa lihat itu ya, ada panas matahari ya. Jadi bahan batu bacan ini yang sudah naik ring, ini saya rendam di di gelas plastik ini, mau saya jemur gitu ya, dengan sinar matahari gitu ya. Jadi ya, yang ini juga nih ya, kita mau tunjukkan ini yang gede ini ya. Ya, ini gede sekali ya. Kita sudah bisa lihat ini besar sekali nih. Ya, karena saya bingung ini kalau cari tempat gelas plastik sekecil ini tidak muat gitu ya. Jadi saya menggunakan ini baskom ya. Karena memang ini pas ini untuk merendamnya gitu ya. Tempatnya, wadahnya gitu, maksudnya pas dengan bahan yang sebesar ini ya. Contohnya seperti ini nih. Sebelum saya rendam, saya ingin memvideokan secara dekat ya, supaya kita bisa lihat semua ya. Ya, ini ya, seperti ini ya contoh bahannya nih ya. Ya, di sini nih kita sudah bisa lihat juga nih ya. Ini bagian ada kulit ya, ada biru-biru sedikit di sini ya. Ya, kemungkinan ini bermetamorfosis ya kan, berubah ya, berubah warna dari hitam ya menjadi kebiruan gitu ya. Ya, memang seperti itu ya prosesnya. Jadi harus dirawat gitu. Ini mau saya rawat dengan rendam ini ya, rendam air. Ya, saya juga menggunakan itu sinar matahari juga nih. Untuk perawatannya gitu ya. Untuk mempercepat proses metamorfosisnya gitu ya. Ya, jadi ini saya rendam seperti ini ya. Ini kita sudah bisa lihat nih. Ini tenggelam ya. Ini tenggelam di baskom nih, bahan batunya nih, bahan batu bacannya nih. Ya, jadi ini mau saya angkat ke terik matahari sana ya, mau saya taruh di sana. Ini saya dibantu ya, karena saya buat video gitu ya. Kalau saya angkat sendiri saya bingung gitu, karena tidak kuat ya. Di sini kita sudah bisa lihat nih, dipanasan. Ya, udah taruh situ. Ya, saya dibantu karena tadi kita sudah bisa lihat ya, saya kesulitan membawanya sendiri. Jadi saya tadi dibantu ya, untuk mengangkatkan menaruh baskom ini yang berisi bahan batu bacan dan air ya, di terik matahari. Jadi ini saya jemur saja seperti ini ya. Ya, yang ini juga ini saya taruh di sini ya, karena ini ada panas, saya taruh seperti ini ya. Saya biarkan saja ini sampai nanti panasnya
sudah tidak panas gitu ya. Sampai sore lah istilahnya, karena ini kan masih siang hari, jadi panasnya masih cukup bagus gitu ya untuk merawat ban batu bacan ini ya. Ya, kita sudah bisa lihat di sini ya. Nah, ini sangat bagus nih, karena menurut saya ban batu bacan yang masih seperti ini dia membutuhkan air untuk mempercepat proses metamorfosisnya gitu ya. Ya, nah kita sudah bisa lihat di sini ya. Karena kalau dia berada di dalam air, itu kita bisa lihat dia sangat ini segar gitu ya bahan batu ini ya. Karena memang dia sepertinya itu menyerap air gitu ya. Untuk proses menuju metamorfosis atau menjadi lebih keras atau menjadi ya menuju kristal gitu ya. Tapi ya kita harus lakukan ini terus menerus ya. Kita sudah bisa lihat di sini ya. Ya, dia sangat membutuhkan air gitu ya. Ya, ini saya ngangkatnya agak berat ini sebenarnya, tapi ya karena buat video ya kan kita harus angkat gitu ya kan. Nah, jadi saya rendam seperti ini ya sampai nanti sore ya. Sampai sinar matahari sudah tidak ada lagi, baru nanti saya angkat. Lalu ketika malam hari ini saya taruh di tempat yang sejuk gitu ya, seperti kamar mandi gitu ya kan, kamar mandi yang agak dingin gitu ya, karena disitulah dia membutuhkan hawa dingin dan panas juga tentunya ya. Tapi batunya tetap direndam saja di dalam air ya, jangan diangkat gitu, biarkan saja dia direndam terus gitu ya, sampai kita lihat nanti, perhatikan ya sedikit demi sedikit proses metamorfosisnya gitu ya. Apakah ada perubahan gitu ya, karena saya sering melakukan uji coba dengan cara ini, memang ada perubahannya gitu ya. Nah, di sini juga nih kita sudah bisa lihat ini ya, ini yang sudah naik kering, ini pun saya rendam ini ya seperti ini. Ini juga sangat bagus bila diberi air dan dijemur gitu ya. Karena dia memang sangat membutuhkan air untuk proses metamorfosis, perubahan warnanya gitu ya, menuju kristal pun itu juga sangat bagus direndam air ya, karena dia sangat membutuhkan air ya untuk diresap ya, diresap di bahan ini, mempercepat proses metamorfosisnya gitu ya. Ini kita sudah bisa lihat ya. Di sini nih. Ya, jadi ini saya biarkan saja seperti ini ya, saya lakukan terus menerus, saya rendam di air ya, sampai nanti proses perubahannya itu terlihat dengan sangat jelas gitu ya. Ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit ya. Ya memang tidak bisa instan ya, namanya juga batu gitu ya, tidak bisa langsung secepat gitu ya, secepat kilat itu tidak bisa, harus membutuhkan proses sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi memang terbukti ya, ada hasilnya gitu ya, dilakukan seperti ini, direndam air, dijemur gitu, ada sedikit hasil perubahannya gitu ya. Ya, kita balik lagi ini yang gede ini ya. Ya, sebenarnya saya sangat menyukai ini ya, karena selain ukurannya gede ya, ini juga sudah ada biru-biru di sini, kita sudah bisa lihat ya. Makanya nih saya rendam saja nih di air nih, supaya lebih cepat dia berubah gitu ya, warnanya. Di sini ya. Ya sebenarnya sih bagusnya dipotong-potong dulu gitu ya, lebih kecil-kecil. Tapi karena saya untuk saat ini belum ada alat potongnya, jadi saya beginikan saja gitu ya. Di baskom ini berisi air ya, serendam. Seharusnya dipotong-potong ini lebih bagus, karena biar dia pori-porinya terbuka gitu ya. Atau dipoles dulu, itu pun bagus juga itu, karena kalau udah kena gerinda itu kan, poles dia seperti pori-porinya terbuka gitu ya. Karena ini masih gede dan belum dipotong-potong, jadi saya beginikan saja untuk sementara ya, rawatannya gitu ya. Ya, jadi seperti ini cara saya ya. Buat yang menonton video Kalimayan Subur Channel ya, bila Anda menyukai video-video Kalimayan Subur Channel, jangan lupa diklik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimayan Subur Channel.
Oke semua ya, terima kasih nih yang selalu menonton video-video Kalimantan Subur Channel nih. Terima kasih juga nih yang sudah like dan komen-komen ya di setiap video-video Kalimantan Subur Channel ya. Terima kasih juga nih yang sudah menjadi subscriber di Kalimantan Subur Channel nih. Oke semua, terima kasih, sukses selalu untuk semuanya ya. Thank you.